ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Selamat malam saudaraku semua. Malam hari ini saya membahas lanjutan dari penetapan tersangka terhadap Joni Plate. Akhir-akhir ini semenjak Om Joni Plate ditersangkakan oleh kejaksaan, yang kemudian muncullah berbagai pandangan, perspektif, terutama lahir dari partai di mana yang sudah membesarkan Om Joni Plate, yaitu Nasdem. Ada beberapa kader Nasdem yang mengatakan bahwa ini adalah intervensi, kasus ini ada intervensi atau ada settingan untuk menjatuhkan Nasdem. Ada pula yang mengatakan bla 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 bla, yang tentunya kita sebagai masyarakat tidak mudah percaya. Apalagi saya dan saudara semua pasti kita bersepakat dulu bahwa korupsi apapun alasannya kita tidak terima. Bahkan kita benci dengan namanya korupsi. Nah, kerugian yang dialami oleh negara adalah 8T. 8 triliun. Coba saya bayangkan ketika 8 triliun itu diperuntukkan untuk pembangunan, khususnya di provinsi saya, NTT, provinsinya Om Joni juga. Saya yakin NTT sangat maju jika itu diperuntukkan atau dialokasikan 8T itu untuk pembangunan NTT. Tidak perlu kita bicara soal infrastruktur, tapi bagaimana 8 triliun itu dimanfaatkan untuk SDM anak-anak NTT, karena sekolah-sekolah di sana, sekolah swasta, sekolah favorit tentunya mahal. Mungkin dengan 8 triliun itu bisa diatur sedemikian rupa untuk pengembangan fasilitas pendidikan. Nah, oleh karena 8 triliun itu tidak tahu masuk kantong mana ke kantong mana, apakah ke Om Joni Plate sendiri atau ke yang lain, kita tentu pun masih penasaran. Karena di sini sudah ditetapkan oleh kejaksaan Om Joni Plate sudah salah dan telah melakukan kerugian dengan cara korupsi, kerugian terhadap negara. Yang kemudian dengan persoalan ini digiring oleh beberapa orang untuk, apakah itu untuk menjatuh pemimpin yang sekarang atau untuk mendongkrak popularitas partai, yang tentunya itu menjadi penilaian kita masing-masing. Karena ketika kasus ini digiring ke masalah politik yang tentunya akan menguntungkan Partai Nasdem, karena kita menerima bahwa itu adalah intervensi menjelang Pilpres. Tapi alangkah lebih bijaknya, saya ada video yang sudah saya kumpul pendapat Prof. Mahfud MD yang mengatakan dan menjelaskan bagaimana kasus ini sampai ditetapkan tersangka oleh kejaksaan terhadap Om Joni Plate. Untuk itu, saudaraku semua, saksikan.
Hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019, berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020, yaitu ketika proyek senilai 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada. BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada. Lalu dengan alasan COVID minta perpanjangan sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu sampai bulan Maret. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan, itu sebesar 8, sekian T. Ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi. Itu soal uang negara dan ada undang-undangnya. Dan maka Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata. Penyidikan ini sudah dimulai bulan Juni, karena bulan Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang, kok pada bulan April tidak benar, ditinjau bulan ini kok tidak benar, Juni. Lalu dimulai penyelidikan, dan sekarang ini proses hukumnya terus berjalan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apapun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki itu juga sudah Ya, penjelasan dari Prof. Mahmud sangat jelas dan detail. Artinya, ini persoalan ini tidak ada yang namanya intervensi. Jelas bahwa ini kasus korupsi murni. Nah, jadi sebagai masyarakat Indonesia yang sadar akan hukum, kalau kata orang Jawa melek hukum, tentunya tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang dibuat oleh oknum-oknum yang mendukung tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Om Joni G. Plate. Karena apapun alasannya, korupsi itu tidak dibenarkan. Walaupun 1 rupiah pun, kalau namanya korupsi, tetap korupsi. Untuk itu, saudaraku semua, sebagai masyarakat yang cerdas dan melek hukum, kita jangan terpancing atau terpengaruh oleh pendapat-pendapat hukum atau pendapat-pendapat yang selama ini semenjak Om Joni G. Plate menjadi tersangka, yang kemudian menggiring opini ini, ada intervensi. Ini adalah opini sesat yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu yang tujuannya itu adalah membiarkan para koruptor berkembang di negara ini.
kalau saya pribadi dan mungkin saudaraku semua bersepakat dengan pendapat saya bahwa kita lihat saja dengan proses ini. Kejaksaan tidak mungkin keliru dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apalagi yang berkaitan dengan pejabat publik, pejabat negara. Tidak semudah itu, Freguso. Gitu. Jadi ketika dia melakukan penetapan itu pasti sudah secara matang. Nah, untuk itu saudaraku semua, saya menghimbau saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke untuk jeli melihat persoalan yang terjadi dengan penangkapan Om Joni Plate. Karena tidak ada intervensi. Apa yang dijelaskan oleh Prof. Mahfud MD, artinya di kasus ini sudah lama. Sudah lama dipantau. Untuk saudaraku semua, tetap dukung channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel saya bisa berkembang, dan saya akan memberikan informasi kepada saudaraku semua yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di negara kita. Oke, terima kasih buat saudara semua. Salam hormat dari saya buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke.